warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ya buat penonton Rijal Creator nih. Di sini untuk kali ini mungkin gue di sini mau menunjukkan ya podcastan lah. Intinya belak-belakan kita, buka-bukaan apa yang udah pernah kita garap. Termasuknya Serdadu Rindu Order. Apa sih Serdadu Rindu Order? SRO itu. Dan ya sempat booming lah. Sempat booming sampai sekarang pun masih oke. Performnya masih oke. Siapa dari Serdadu Rindu Order? Yuk, ini dia. Besarlah dengan kebaikan akhlak, nyanyikan kebosanan pada alam. Yuk, ini dia SRO, Serdadu Rindu Order. Mau tahu nih pertanyaan apa yang mau kita limpahkan ke Serdadu Rindu Order yang oke lah, boomingnya cukup keren. Dan banyak karya-karya, udah berapa karya banyak yang saat ini sebenarnya masih single launching masih ya. Tapi asik-asik buat menengah bawah, menengah ke atas ini masih bisa dinikmatin. Oke, kita tanya ke orangnya nih, player-playernya nih. Ini kawakan semua nih. Waduh, ini musisi-musisi ini semua nih. Ampun cuy ya. Mudah-mudahan Serdadu Rindu Order nih. Ini suatu kehormatan banget yang udah disebut-sebutin sama apa nih? Om apa abang apa? Ade gua. Ini sama Serdadu Rindu Order suatu kehormatan udah mau sempetin datang di podcast kita di acara ini. Kita mau tahu materinya, sekarang kita tanya dulu nih, apa sih nama dari Serdadu Rindu Order? Yang wah ini kok Serdadu, berarti kan pasukan atau apa? Dan Rindu Order ini apa sih? Tanya langsung. Ke siapa nih kita nih? Kaptennya luar biasa dia nih. Itu yang pengen juga ya. Jadi Serdadu Rindu Order ini dibuat atau berdiri itu sekitar 2011 ya, Sam? Iya, 2011. Itu pelajarnya saya belum masuk di situ. Serdadu Rindu Order ini dibentuk dari 5 orang yang pada saat itu ada juragan yang buat itu. Menurut cerita katanya juragan waktu itu membentuk band ini dengan teman-teman yang lain, Sony agak biasanya. Sebenarnya ikutinnya nggak sengaja tadinya. Nggak sih, sosok juragan ini termasuknya leader atau? Oh iya. Dia hanya ide nama aja. Oh, ide nama. Nyeletuk gitu, dia nyeletuk. Jadi kondisi kayak gini nih, jadi Kondisi kayaknya seru nih kalau nggak ada nama grup band gitu. Oh, kan. Oke. Tapi karya awalnya itu dari si juragan ini apakah udah ada timbul karya dari SRO? Belum, waktu itu masih main di tribut Pales. Oh, masih tribut. Masih ngamen. Baru mulai bersatu sih gitu maksudnya. Kemudian pada saat 2012 kita mulai naik di acara-acara OI komunitas Iwan Pales. Waktu itu saya usulan tuh dengan teman-teman ganti nama, bukan ganti nama ya, menambahkan Serdadu jadi Serdadu Rindu Order sekarang itu SRO lah gitu komplika. Oke, penonton Rijal Creator, kita lupa nih. Yang tadi udah menjawab satu pertanyaan dari saya. Ini Bang Kemal. Ini termasuknya lead 2 ya? Lead 2 Bang Kemal. Bang Kemal lead 2 di gitaris, dan di sini ada Bang Agat. Dan ada Bang Ian sebagai vokalis, ada Bang Fendi basis, dan ada Bang Sony di drum. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang SRO. Berarti sebenarnya SRO ini udah berbentuk dari awal itu
dengan jumlah berapa personil sebenarnya? 5 5 dari 5. dari 5 personil. Cuman bongkar pasangnya sekarang ya waktu itu masih dengan polis yang lama Mas Awan, terus masih yang lama juga udah 2 kali ganti gitu. Berarti sekarang yang melanjutkannya sisanya kali ini, mungkin kali ini. berarti sering bongkar pasang. Iya. Ngomong-ngomong masalah tribut Om Iwan Fals, emang karyanya itu emang benar-benar luar biasa. Itu apakah ada maaf, jadi sempat gak atau ada gugat klaim atau hak cipta dalam masalah pengcoveran? Gimana? Atau Bang Agat? Sebenarnya kalau berbicara klaim ya mungkin Bang Iwan itu berbesar hati lah, karena dia lagu-lagu dia banyak orang-orang yang merasakan penghasilan dari lagu-lagu dia gitu. Dia ngamen ya kan, dia nyanyiin pengamen-pengamen dan Waktu itu pernah kami juga Iya. kita, waktu kita ada acara, dia OIPS dulu pernah ada acara kita mengikuti acara aja OIPS. Berarti sampai saat ini masih ada kontak sih berarti ya sama. iya Ya, mudah-mudahan sih ya. Oh, cakep. Karena terakhir kita menaruh karya di sana. Waktu itu pernah ikut festival dan kita juga waktu itu bikin kompilasi album apa ya yang itu Yang terakhir apa yang pertama? Di bawah matahari. di bawah ya Iya. di bawah mentari ya. Kompilasi yang kedua lah ya itu jatuh. Oke. Dan poin kedua, pertanyaan kedua ini, genre dari sebuah band SRO ini, genre sebenarnya bergenre apa benang merahnya? Apa ya dibilang balada, kita balada, ada baladanya. Kalau saya boleh menambahkan ini kiblatnya ke Babe, ke Bang Iwan. Oke. Jadi gitu. Beliau. Ya, balada. Balada country. Mungkin karya ini juga bisa diperhatikan nggak beda jauh. Tapi pada intinya nggak ada penjiplakan dalam arti kata suara Om Iwan dijiplak atau Itu dia. tetap pada karakter sendirinya. Kita nggak mau di apa? Sama-sama kan Sama. Judulnya kan karya gitu kan. Oke. Justru Babe sendiri Om Iwan Fals itu mengajarkan untuk jati diri. Oke. Dari setiap band itu. Mungkin kalau masalah vokal yang mirip Bang Iwan, mungkin udah anugerah seperti ada banyak kan yang mirip-mirip Ya, gitu. ya di sana lah. Nah, seperti itu ya. Bang Budi kita sebutin lah. Oh, Ya. Mereka mau karakter seperti itu bukan dibuat-buat gitu. Jadi kan kalau yang dibuat-buat kan mungkin kelihatan banget sih. Kerasa mati ya. Sama telinga kita terasa ya. Jadi seperti itu, Bang. Berarti SRO sebenarnya udah banyak single yang akan dikeluarkan ya. Ya, insya Allah. Total yang sudah keluar, single yang sudah launching dan total yang mungkin ada privasi, total yang belum keluar itu berapa kira-kira? Masih ada. Kalau Kalau bicara- secara progres, baru 3 yang udah kita keluarin. Itu ada di media kita di YouTube, tinggal dibongkar aja. Kemudian juga kita mau progres yang selanjutnya ya. Next, insya Allah nanti mungkin Om Rijal Kreator nih yang mau bantu nih. Oke, berarti pokoknya buat Rijal Kreator jangan lupa mampir di channel resminya, officialnya Serdan Reborder. Di situ, wah, cakep-cakep karyanya. Masih penasaran? Lagi kita tanya lagi, tapi nih ada yang mau lewat dulu. Berdiam menikmati malam, ada rindu di hati, penuhi ruang jiwa. Langkah kaki tinggalkan jejak, bersandar di hamparan langit senja. Oke sahabat, kita lanjut lagi kawan. Tadi mungkin udah banyak yang nonton dan bahkan udah sering atau bahkan ketemu langsung pas waktu SRO itu live perform. Itu keren banget. Jumpa lu nyesel kalau nggak nonton. Dan ini gue ada satu pertanyaan yang bikin gue penasaran. Apa itu namanya sang pendaki? Ataukah salah satu karya mereka atau gimana? Siapa yang punya yang bisa menjawab nih dari abang ini?
Kembali lagi. Kayaknya senyumnya senyum. Mungkin Bang Sony. Oke. Sang pendaki itu diciptakan oleh Mas Awan secara lirik ya. Oke. Secara lirik, tapi kalau untuk musik memang banyak barengan gitu. Ada Bang Arif gitu, terus Bang Awan ini siapa? vokalis yang sebelumnya. Vokalis sebelum Bang Ian. Sebelum Bang Ian gitu. Dan untuk basis pun itu masih Bang Arif gitu. Bang Arif, terus ada lagi setelah Bang Arif ini dari SRO ada gitu, cabut. Ada nggak cabut. Maksudnya ada lagi yang baru nih, namanya Kebot panggilannya gitu. Nah, bentuklah karena itu lagu itu dirilisnya oleh BPP, Badan Pengurus Pusat di Kongresnya Iwan Fals gitu. BPP Pusat. BPP Pusat, iya. Saya tambahkan itu sama pendaki itu, jadi begini Muri, sejarahnya itu lagu yang dibuat sama Sawan, kemudian diikut sertakan di OIPS tahun 2018, dan itu kemudian dibuat album mobilasi di BPP gitu, di Palace Record. Ya alhamdulillah dengan lagu itu kita sempat bisa rekor di Oke, sekarang kita tanya, berapa kali bongkar pasang di Serdadu Rindu Order? Siapa yang mau jawab? Oke, siapa? Bang Fendi? Tunggu orang baru Pak. Jadi gua nggak bisa ngejawab. Bukan Bang Agan. Nah, banget. Bongkar pasang. Udah kayak pasang duduk aja. Sebenarnya bukan bongkar pasang sih sebenarnya. Emang karena ini kali ya. Iya, kalau pergantian lah. Kalau bass pertama kan Bang Juragan ganti, berubah posisi Bang Arif jadi main bass dia. Berarti udah 2 kan. Ketiga Skebot tuh. Berarti ini format keempat nih. Format keempat. Ya. Wow. Format keempat bass. Dan semenjak pergantian banyak pergantian ini, apa nih dari di balik ini tuh ada masalah apa finansial kah, atau masalah waktu atau gimana? Kalau finansial kayaknya enggak ya, kaya semua soalnya. Asik. Amin. Ya cuman ini aja mungkin waktu lah ya. Waktu Bang Juragan itu waktu dia untuk kerjanya nggak ada yang mengenai masalah ego. Pasti kan biasanya namanya grup atau tim yang butuh memang banyak kepala, biasanya sih cenderung di ego. Iya, itu udah pasti. Masing-masing itu sih manusia. Masing-masing pribadi punya ego ya. Cuma ya masih Cuman diademin gitu. Oke. Dengan ya yang penting kita masih inilah gitu ya, masih bisa. Selagi masih kepala dingin ya kan, gimana solusi? Ya. Mantap. Dan untuk saya sendiri pengen tahu karakter masing-masing dari SRO ini, Serdadu Rindu Order ini, karakter Bang Aga, di sini ada Bang Ian, ada Bang Kemal, ada Bang Fendi dan Bang Sony, itu maksudnya. Ini karakter masing-masing, saya mau tahu. Ini sebenarnya karakter Bang Agat ini, saya pengen tahu dari rekan-rekannya, ini nggak ada sobok-sobokan ya. Ini karakter apa adanya nih. Ini nggak ada nih. Jadi karakter kalau menurut Bang Sony, karakter Bang Agat ini seperti apa di SRO? Dia nih. Iya. Segi main apa nih? Dari segi semuanya gitu. Dari segi karakternya dia. Karakternya, keseharian dia, apa dia. Dia ini kalau menurut gue pribadi ya, Bang ya, asik. Tipe yang konten. Ada waktu. Itu. Dia paling bukan. Dia disiplin betul. Disiplin waktu. Ada apa? Yang paling gua nggak suka cuma satu. Apa tuh? Temperamen. Oke. Ya, temperamen. Kalau dia temperamen. Betul.
unik. Dan sekarang kita tanya lagi karakter Bang Ian, seorang vokalis di Serdadu Rindu Orang. Ini Bang Ian nih orangnya nih. Jadi karakternya ini apa nih Bang? Menurut Bang Pendi, karakter Bang Ian? Kalau menurut gue nih, jadi jauh memang dari segi gue pribadi sih, dari segi kesederhanaan gue senang kayak gitu. Jadi orang yang ikut gitu, bukannya nggak punya pendirian, bukan. Jadi salah satu penengah kita lah intinya gitu. Dan apa ya, bingung juga sih gue ngomongnya. Udah, enak-enak ya. Nggak, maksudnya Yang jelek-jelek gua sebutin. Di belakang, Diam belakang. Sebutin nggak kan pengalaman kita LDR-an gitu. Dia di sana, kita di sini. Jauh. Jadi minusnya masalah waktu aja. Dan memang yang saya tahu ini Bang Ian ini Serang Bang ya? Ya, Serang. tinggal di sana dia. Dia di Serang dan sisanya personil yang lain ini di Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ini cukup solid luar biasa. Yang bisa dari sini ke sana dan dari sana pun nyambung ke sini. Ini buat pelajaran buat kalian yang memang punya sebuah tim atau punya grup band atau apapun itu. Jadi komitmen lah, konsisten dari masalah waktu, jarak itu apalagi namanya berkarya itu udah nomor berapa, nggak bakal dipikirin lagi itu yang namanya jarak atau apa. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita pengen tahu karakter Bang Kemal nih, yang sering ada request mula sama Rijal Creator nih. Karakter Bang Kemal ini seperti apa menurut Bang Agar? Kritis dia orang. Gitaris, kita ketemu gitaris. Damping ya. Kritis dia orangnya. Bang Kemal ini kritis, terus tapi apa ya? Ide-idenya loh, ide apa? Strategi dia, karya dia. Kritis juga sih. Kritis ya. Terus Lope buat aja. Itu pasti ya. Ini kan solokan. ada, iya nggak ada solokan. Kadang dia punya ide kayak gini. Kalau kayak begini, saya kurang paham, tapi pas lah, ya juga sih, benar juga ya. Oh iya benar. Jadi dia udah start duluan kalau masalah ide gitu. Dan yang saya pengen tahu nih, apa karya dari atau beberapa lagu dari Serdadu Rindu Onder itu banyak apa benar itu ada di, maksudnya banyak sering itu di Bang Kemal yang menciptakan apa namanya naskah atau apa ya, songwriter lah. Oh gitu, Iya, songwriter. memang dia. Oke. Ini apakah yang lain tidak menyanggupi atau mungkin Bang Kemal agak gedean finansialnya? Gitu. Iya, ketika apa ya? Ya ketika idenya bagus ya, kenapa enggak gitu? Bagus Bang, udah aja gitu. Kita selalu musyawarah sih. Oke, Kalau masalah itu. berarti memang mungkin kedepannya juga dari Bang Agar, Bang Ian, Bang Pendi atau maksudnya mungkin adalah karya nanti kedepannya ya. Iya, Amin. Oke, sekarang kita lanjut untuk karakter basis kita nih, basis SRO. Nah, Ini udah yang bongkaran berapa nih? Berarti udah pergantian yang keberapa? Dan ini pergantian keempat ya, pergantian keempat. Ini karakternya seperti apa dan gimana? Coba menurut Bang Ian kita tanya. Bang Ian. Ya, karena saya juga masih baru, dia juga baru. Cuman kita bisa menilai kalau buat skill udah oke. Cuman gue kritik ya, boleh kan? Bentar ya. Cuman kalau buat di panggung harus ada galak dikit gitu loh. Asik ya. Oh, maksudnya sekarang ini masih kalem-kalem aja nih. Kalau banget nih. Kalau soal dulu, bingung jadi kita lari ya. Oke. Gue pengennya pemain bass tuh jengkrak, krak gitu ya, gar gitu ya. Biar vokalisnya ketutup sama dia gitu. Sen lu kan sekitar segitu. Itu aja sih. Lebihnya nggak ada, udah asik. tapi kayaknya kan itu kalau masalah gahar ya, mungkin karena ukuran panggung mungkin ya. Iya. Karena kita kasih panggung yang gede banget kan dulu di lapangan bola ya. Iya.
Iya. Tapi nggak ada panggungnya. Jadi gini guys. Gue itu lagi nih. Gue yang bentuk kebelu Carlos gitu. Jadi gue bisa jadi gerakan bisa freestyle panggung. Jadi itu aja pesan saya kalau lagunya sekiranya lagunya ya gimana ngajak audiens gitu. Asik. Bener-bener. Apalagi utama tuh vokalis memang. Vokalis apalagi ya harus bisa ngajak audiens, semua juga sama. Iya. Apalagi kan saya paling muda semua, ini kan bapak-bapak jangan sampai lagi drummer yang biasanya posisinya paling di belakang terus. Biasanya yang saya tahu pasti di belakangin terus. Nggak ada komunikasi belakang. Harus sabar ya. Harus sabar ya di belakang. Iya. Oke lanjut, kita pengen tahu karakternya Bang Sony, seorang drummer di SRO. Dia mungkin beliau nih orang lama pula ya, orang lama di SRO. Senior. Mereka mengatakan beliau ini senior. Kita tanya menurut Bang Kemal. Bang Kemal, seorang Bang Sony ini siapa? Kayak gimana coba? Oke lanjut Bang Kemal. Sony. Kalau bicara Sony ini salah satu drummer yang atraktif menurut saya nih. Bohong. Atraktif apa nih? Atraktif dia sebelum berangkat ke panggung gitu ya. Suka mukul-mukul sendiri di rumah. Iya. Tapi booking nggak kayak mukul kan? Iya. Enggak lah. Penyayang dia. Terus dia interaktif kalau ada komunikasi. Tapi intinya kayak gitu aja. Soalnya itu Minusnya dong. Minusnya. Menurut gue dia belum ada minusnya sih. Cuma dia paling lambat. Paling lambat dia kalau prepare. Sony itu ngeselin. Coba kan kita nge-band nggak ada drummer, dipincang nggak tuh. Sedangkan alat udah disiapin. Ini nyampein dia doang sebenarnya. Karena dia sering lambat, udah itu aja. Oke. Sabar ya Sony. Ciao. Ini komunikan selalu. Kan. Jadi kita kupas di sini biar sama-sama tahu gimana makanya aslinya beliau ini, mereka ini. Kita lanjut, tapi kayaknya lebih asik kita lihat satuin dulu ya. Duhai anakku, jiwa merdeka, gunakanlah hati sebagai jimat sakti. Duhai anakku, jiwa samudra, berhati-hatilah, arungi batera hidup. Oke, lanjut guys. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa poin atau berapa pertanyaan yang sudah kita lontarkan. Sekarang kita pengen tahu biografinya. Biografinya saya mau tanya satu persatu. Biografi kesehariannya dan statusnya. Ini kali ada yang masih bujangan kan, kita nggak tahu. Ya kan, kalian mau nyangkut ke sini. Kita mulai dari Bang Sony. Dia ini seorang apa, kesehariannya apa, dan bisa gitu meluangkan atau membagi waktu antara perform atau latihan kah atau sama kesehariannya. Yuk kita tanya Bang Sony dulu. Kalau dari gue sendiri, gue pekerja swasta ya. Kalau dari pekerjaan pekerja swasta di Tangerang juga gitu. Terus untuk masalah pembagian waktu juga, karena kita sering komunikasi. Kalau untuk masalah di musik kita komunikasi waktu kapan-kapannya itu kadang kita suka compare bisa apa enggaknya, tapi rata-rata bisa karena yang kita lakukan untuk di musik itu rata-rata kan jamnya malam tuh. Setelah weekend atas weekend atau memang jadwal libur lah kebanyakan gitu. Alhamdulillah ketemunya di situ gitu. Itu doang paling. Oke, kita lanjut ke Bang Pendi. Ya, kalau gue sendiri sih menjadi salah satu perbankan, kalau salah ya,
disebutin kebalikan di mana gitu, daerah Tangerang Selatan. Berarti takutin Bang Penny takut kelihatan selerinya. Jadi kalau keseharian itu kayak gitu menjadi situ. Dan kalau masalah waktu untuk komunitas atau band kita nih, ya sama kayak sama sih. Kita paling bisa malam atau weekend. Oke, kita lanjut Bang Kemal, guys. Kalau saya ayah anak 3. Kebetulan saya masih bekerja juga kesehariannya, ya karena buat saya hidup adalah ya yang harus diperjuangkan juga. Nah, selain totalitas di musik, artinya musik sebagai rumah kedua dari pekerjaan ini, dari pekerjaan saya. Gitu. Jadi SRO ini adalah ya rumah-rumahnya. Oke, itu Bang Kemal. Kita lanjut Bang Ian sebagai vokalisnya. Kalau saya sudah totalitas di musik, dulu pernah bekerja di swasta hampir 13 tahun ya. Jadi karena bergelut di musik, akhirnya saya ada 2 pilihan. Karena sering jobnya pada waktu itu hari Sabtu, kalau waktu Sabtu itu kita jamnya sibuk buat setoran ke bos gitu. Akhirnya saya ambil pilihan ke totalitas ke musik ya. Ya Bismillah ya sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Bismillah juga alhamdulillah gitu. Iya alhamdulillah berkah semua juga. Saya kenal sama teman-teman semua, sama Bang Rizal juga. Oke guys, kita lanjut ke Bang Agat. Ini dia. Iya. Leadnya nih, lead satunya nih, gitarisnya nih. Sebelum corona ya, saya masih kerja di pabrik lah, perusahaan pabrik. swasta. Terus kena pengurangan, akhirnya ya stuck hampir 2 tahun ya, 2 tahun terus mulai renggang-renggang. Sekarang main-main di kafe ya kan, reguleran gitu. Tapi selain reguleran juga saya juga di gudang itu adalah pabrik juga lah, pokoknya di gudang Besar. Dan yang saya dengar ini Bang Agat ini gitaris Jablay. Gitaris Jablay ini ya benar-benar ya job apa aja udah diambil aja. Ini luar biasa, bukan luar gila lagi nih, bener. Ini kalau bahasa rumah sakit itu apa? IGD ya? IGD ya? Asli kan? Urgensi. Iya, urgensi. Kita sparring player gue yang kabarin. Bang Agar, bisa nggak backup? Jadi kita ini MP3-nya dia. Apa aja dia? Berarti semua genre dia. Genre dia. Iya lah. Kurang lebih begitu. Mantap. Dan oke, Rizal Peter. Ini penasaran. Kalau seandainya mungkin ke depan, entah esok atau minggu depan atau kita nggak tahu, ini bila diangkat dengan major label, apakah pekerjaan masing-masing kan dengan diangkat atau ditariknya dirangkul dengan major label, berarti kan dari waktunya udah sangat sulit ya. Keluarga, kerjaan, ya apakah nih apa pengorbanannya yang dikorbankannya udah siap atau gimana? Coba Bang Kemal. Tanya aja deh, ya Bang Syarif. Gua mulu Bang. Gua juga sekali. Kalau secara pribadi nih ya, saya pribadi gitu. Kalau untuk masalah pertimbangan mayor label gitu ya, ketika ada dia untuk meminta sesuatu untuk menaikkan, ya sebenarnya sih alhamdulillah sebenarnya kalau ada penawaran seperti itu, rezeki gitu kan. Cuma kan balik lagi ada pertimbangan Untuk amatir gitu, ada pertimbangan kita. Itu bahasanya kita lepas baju kan nih gitu ya. Kita lepas baju kan nih dari ini ya, untuk totalitas ke musik gitu bahasanya seperti itu. Ya kalau memang worth it ya mungkin ya pasti lah. Mantap. Pasti lah ya gitu. Penting satu gitu. Ya. Itulah pengorbanan ya. Jadi benar-benar nggak sia-sia
pengorbanan SRO ini dari awal gimana sampai insya Allah nantinya mayor label akan mengikatnya atau gimana. Inilah pengorbanan, jadi apa aja udah siap gitu. Yang namanya di dunia entertain apalagi itu udah siap apapun rintangannya. Iya. Kita mau tanya berapa sih budgetnya SRO? Mungkin ada lah yang di luar mungkin tanya nih, gue mau manggil nih SRO, budgetnya berapa ya? Atau gue harus ngasih biaya berapa gitu kan, dana berapa di off air atau on air, mungkin pasti kan beda, kita nggak tahu. Siapa nih yang mau bisa jawab? Mungkin dong. Oke, bisa. Kalau saya kan anak bungsu. Nggak ada. Ya gini dah, kalau masalah budget ya. Teleponnya ke nomor ini. Biasanya kemarin kan ya Bang Ipoy nggak datang hari ini. Ya ada sondingan umpama, Bang, kira-kira berapa Bang ya kalau kita mau apa hajatan nih manggil SRO ya kan? Ada hajatan. Ya atau ya banyak kan gitu. Iya. Hajatan, event wedding lah pokoknya ya, event wedding. Banyakan wedding ini sih sama Anip ya, anniversary. Oh berarti wedding pun diambil ya? Iya, wedding diambil. Oke. Dan mungkin kan penonton atau ya bener-bener fansnya. Jadi kalau saya boleh menambahkan, pengen tahu gitu budgetnya berapa? Ya, kalau boleh menambahkan, jadi buat teman-teman umpamanya di Anif, teman-teman Fales, Oi gitu ya, manggil SRO gitu, kita dengan budget kekeluargaan, mereka juga sudah tahu lah, itu nggak bisa disebutin. Sudah kekeluargaan buat di manajemen udah siap lah. Ada apa di manajemen? Soalnya nggak fleksibel. Oke. Dan sebenarnya kalau manajer atau apanya itu boleh disebutkan mungkin siapakah gerangan? Gini sih, kalau budget sih sebenarnya ya mahal enggak, murah juga enggak ya kan? Tengah. Iya. Ada ridersnya. Kalau memang dia butuh riders juga memang kita dibuat ada ridersnya juga gitu. Dan memang kan SRO ini kan ada strukturalnya ya kan, manajemennya. Iya, dia dibilang mahal, nggak mahal juga karena dengan kita main ya durasi ya. Oke. Hampir 2 jam. Tergantung event juga sih. Oh iya. Eventnya apa nih, sosial atau apa gitu. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan keberapa? Jadi ini kan kita sering lihat SRO tiba-tiba perform. Cuma dengan waktu ataupun jarak yang ditempuh ini kan beda-beda. Ini pakai latihan dulu nggak gitu? Pakai GR dulu nggak gitu? Kita tanya siapa yang mau bisa jawab? Siapa kira-kira? Udah saya yang jawab dah ya. Agak. 70% itu nggak latihan. Wow. Ya. 70% nggak latihan. Iya, untuk berapa tahun ini ya. Paling ngebahas materi aja. Buat single depan. Kalau buat manggung-manggung ya kecuali urgent banget ya kan, baru masuk studio kita. Oke lah, kalau misalkan itu lagu atau karya sendiri, itu kan yang lebih bahaya lagi kan kalau tribut. Ya. Pas tribut, itu udah siap langsung nembak Jadi, iya. Kalau buat tribut, jadi saya yang megang ibaratnya, jadi saya yang kasih listnya ke teman-teman. Kita kan, saya di Serang ya. Kita nanti mau ada main di tempat ini, saya kasih list umpamanya 25 lagu. Chordnya gimana, turun apa naik apa, boleh kita standar. Nah itu saya latihannya di, kan banyak aplikasi kan, udah saya latihannya di situ aja. Di aplikasi itu kita ngakalin kan, harus ngakalin. Jadi saya teman-teman nih chord ini standar dah. Jadi mereka latihan masing-masing. Nah saya juga latihan juga di rumah dengan chord itu yang standar. Segi performa pun sering tambahinnya. Segi performa pun kita ngelihat eventnya itu. Ketika event itu gede, ya mungkin kita boleh santai gitu kan. Lihat situasi aja sih. Iya, betul. Menyesuaikan lagu itu. Yang dibawakan itu menyesuaikan dengan event yang ada disebut performan gitu ya. Iya. Umpamanya di Anif dengan penonton yang banyak, kita harus bawain lagu yang jadi biar lebaran di euforia, nonton tuh
di wedding mungkin yang santai. Oke, setelah pertanyaan tadi, kan penonton banyak yang nggak sabar dengan Serdadu Rindu Order ini kapan lagu barunya lagi, single terbarunya lagi, dan itu setelahnya Jiwa Samudra yang kemarin cukup meledak, sangat cakep gitu. Jadi banyak yang ngasih masukan ke saya atau berkomen di saya itu sampai mengucurkan air mata. Itu yang saya nggak habis pikir dan dalam banget. Dan SRO ini banyak karya-karya ini sebenarnya yang bakal dituangin ini dalam banget. Dan ini rencananya mungkin yang saya dengar birokrasi lalat. Nih, wah dari judulnya aja udah cakep banget. Kita tanya siapa yang mau jubiran ya, maksudnya ini siapa? Songwriternya aja langsung deh. Oke, punya liriknya dia. Lagu birokrasi lalat kayaknya yang pertama setelah Jiwa Samudra ini, mudah-mudahan minta doanya rilis ya. Nanti kita dengan tim juga sedang briefing terkait penggarapannya. Ya, mudah-mudahan butuh doanya aja lah untuk dan ini yang punya yang selalu rahasia dari yang sebelumnya pun ini SRO ini selalu yang bikin gebrakan terus dan memang selalu apa ya namanya baru lah gebrakan dan real. Dan birokrasi lalat ini yang saya pengen tahu nih, dia berkonsep apa sih bang? Apa temanya apa? Ya sebenarnya kritis saya terhadap ini aja aturan main sebuah birokrasi gitu. Oke. Tapi sifatnya kita membuat lagu ini karena kita cinta aja sama negara kita, sama Indonesia, Bumi Pertiwi, istilahnya supaya tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang menyangkut masalah di birokrasi. Oke. Tidak ada lagi penyelewengan ya. Hal itu yang menyangkut masalah ketidakadilan, miris lah. Korupsi atau segalanya. Itu nanti disebut di lagu itu, nanti simak aja. Mantap. Mudah-mudahan itu cepat rilis dan mudah-mudahan juga diterima di musik Indonesia dan pendengar semua. Lagu itu cuma terinspirasi dari sebuah kecintaan terhadap negara ini. Oke. Dan jangan lupa itu juga kita kerjasama dengan Rijal Kreator. Rijal Kreator juga mau bantu untuk menggarapannya. Luar biasa. Itu yang luar biasa. Terima kasih banyak sih sebenarnya untuk Rijal Kreator ini. Dan satu lagi kayaknya di lagu Birokrasi Lalat ini nanti kita ada duet dengan vokalis di luar SRO. Oke. Featuring. Nah, featuringnya ini solo karir apa dengan vokalis solo karir atau dia memang beliau ini punya band atau gimana? Seorang seniman lah pokoknya, seorang musisi, seorang seniman yang masih satu komunitas ya. Yang kebetulan juga beliau kita anggap udah senior lah, abang-abangan kita lah. Oke. Mantap. Berarti dapat buat penjiwaan, secara dapat untuk bawakan lagu itu, makanya kita pilih dia. Iya. Berarti secara ini insya Allah secepatnya mungkin ya untuk BL ini atau birokrasi lalat ini akan tayang akan launching. Oke, inilah yang luar biasa dari Serdadu Rindu Order, yang dari karya-karyanya, naskahnya, dan ini nih benar-benar apa ya, menginspirasi observasinya, maksudnya dalam keseharian kita yang akan ada itu sentilan untuk yang kita merubah sikap, karena bukannya orang lain yang merubah sikap, tapi diri kita sendiri yang bisa merubah itu. Dan tidak ada yang namanya nasib itu tidak akan berubah. Nasib itu pasti berubah kalau kita ada kemauan. Jadi terima kasih untuk Serdadu Rindu Order, Bang Ian, Bang Emma, Bang Fendi, Bang Sony udah sempatin waktu di sini di kita ini. Ya mohon maaf ya kadarnya, kita gini aja. Oke. Sukses terus. Kita minum dulu nih. Oh iya, itu biasaannya. Aduh, bener ini sekarang begini nih. Solid. Ya,
Jadi terima kasih banyak dari waktunya, sukses terus buat SRO. Job kedepannya semakin lancar. Oke, karya-karyanya selalu naik, booming terus, dan mudah-mudahan banyak dikenal di kalangan menengah dan atas, dan apalagi major label mungkin bisa menarik. Udah nggak salah lagi, SRO ini punya karakter yang bergenre luar biasa. Sama halnya Om Iwan Fals, itu yang sungguh musisi atau seniman yang luar biasa. Oke, next lanjut ke depannya yang kita akan bahas di podcast belak-belakan dari Jalan Kreator. Nanti kita tunggu banyak bintang tamu kita dan termasuknya SRO. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa mampir di Serdadu Rindu Order official ya. Oke, akun resminya. Itu udah nggak salah lagi. Itu langsung di akun resminya, dan situ udah banyak karya-karyanya, dan nanti akan launching lagi selanjutnya karya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cheers. Anakku, kemarilah sebentar, duduk dan dengarkan ku berkata tentang kehidupan yang memang fana, di mana hitam dan putih jadi catatan. Janjilah untuk tetap setia pada ikhlas cinta dan nurani. Berpeganglah pada kekuatan jiwa, sebab Tuhan tak berikan kelemahan. Tumbuhlah dengan berjuta sayang, besarlah dengan kebaikan akhlak, nyanyikan kebosanan pada alam, bisikan doa, salurkan resah jiwa. Kami dari Serdadu Rindu Order mengucapkan kepada Rijal Kreator, semoga terus berproses, terus berkarya, sehat selalu, 1 tahun terus menjadi inspirasi, semakin sukses. Salam SRO.